Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu teman-teman semua yang senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan berjumpa kembali pada sesi ini kita akan membahas satu topik yang luar biasa sekali. Tentang seorang artis yang sudah mengambil keputusan luar biasa dalam hidupnya untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Untuk menjadi anak Tuhan Yesus, umat Tuhan Yesus. Ini luar biasa sekali. Dan teman-teman semuanya, sebagaimana yang Alkitab katakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saya yakin dan percaya setiap orang yang pada akhirnya punya perjalanan, punya pengalaman spiritual dan menuntun mereka untuk membuat sebuah keputusan menjadi pengikut Tuhan Yesus, itu semua tak terlepas dari campur tangan Tuhan dan juga panggilan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan karena itu pada sesi ini mari kita sama-sama melihat bagaimana Nita Gunawan ini membuat satu keputusan menjadi pengikut Tuhan Yesus sekalipun ada pergumulan yang menyertainya. Dan karena itu sebagaimana ada di layar teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, dan harapan saya ini sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua untuk anak-anak Tuhan dimanapun berada. Mari tetap setia kepada Tuhan Yesus. Ini kabar gembira yang sangat luar biasa. Ya, di tengah-tengah kita melihat, mendengar banyak orang yang kemudian berbicara serampangan terkait dengan iman kita. Tapi ada saja berita-berita yang kemudian menggembirakan tentang orang-orang yang punya pengalaman iman. Dan mereka bercerita mengenai itu sehingga pada akhirnya mengikut Tuhan Yesus. Oke, sebagaimana yang ada di layar Bapak Ibu ataupun teman-teman sekalian, ini beritanya ada yang beberapa jam yang lalu ya. Jadi di sini diberikan satu judul bahwa baru terungkap Nita Gunawan masuk Kristen usia 13 tahun, lahir beragama Islam dan keluarga Muslim, diusir dari rumah. Ya, Nita Gunawan ungkap alasan pindah agama. Oh ternyata ya, keluarga Muslim Nita Gunawan putuskan pindah Kristen usia 13 tahun. Aku pernah diusir. Nah teman-teman, ternyata dia ini sudah lama yang menjadi pengikut Tuhan Yesus, hanya saja kemudian terpublis mengenai keputusan luar biasanya ini baru beberapa jam ataupun beberapa hari belakangan ini, ramai sekali. Nah karena itu mari kita lihat dalam salah satu artikel yang kemudian membahas mengenai perjalanan iman dari Nita Gunawan ini. Di sini dituliskan judulnya, belak-belakan Nita Gunawan, cerita pindah agama dari Islam ke Kristen. Nah teman-teman, sebelum sama-sama kita melihat artikel, saya mau ingatkan bahwa mengenai beragama ini, itu kan sifatnya pribadi ya. Jadi apa yang kemudian diputuskan oleh Nita Gunawan ini, ya itu adalah haknya sebagai warga negara, dan sebagaimana negara kita menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk menganut, memeluk agama yang diyakininya, ya berarti ini adalah hak ya, haknya Nita Gunawan mau menganut agama apa. Karena dalam hal ini ya sudah memilih menjadi Kristen, ya itu juga adalah haknya. Karena itu mari kita lihat sama-sama. Di sini dijelaskan bahwa pengakuan mengejutkan datang dari selebgram ya. Selebgram teman-teman, sebentar ini ya. Coba saya perbesar dulu ya. Sebagaimana ada di layar kalian semua. Oke, sebentar. Oke, ini dia teman-teman. Pengakuan mengejutkan datang dari selebgram Nita Gunawan ya. Ini dia teman-teman. Terkait perjalanan spiritualnya. Ia memutuskan pindah agama dari Islam ke Kristen pada usia 13 tahun. Pengakuan Nita Gunawan pindah agama ini diceritakannya dalam podcast ya bersama dengan Deddy Corbuzier ya. Jadi diketahui pindah agama dari Kristen ke Islam. Jadi mereka ini teman-teman, satunya dari Islam ke Kristen, satunya dari Kristen ke Islam ya. Jadi ini luar biasa sekali. Nah, ini fotonya teman-teman seperti yang ada di kalian semua. Lalu di sini lebih lanjut diuraikan bahwa menurutnya, kecuali dirinya, saat ini semua anggota keluarganya masih memeluk ya Muslim ataupun Islam teman-teman ya. Sejak papa aku meninggal, katanya, aku sudah Kristen. Jadi orang tua aku Muslim, kakak aku Muslim, adik aku Muslim ya. Itu disampaikan oleh Nita Gunawan. Aku beralih itu usia 13 tahun. Nita kemudian membeberkan ihwal keputusannya untuk pindah agama. Ia mengaku sempat ya ditentang ataupun tidak disetujui oleh orang tuanya. Kala itu ia diusir dari rumahnya karena pindah agama. Aku juga dulu ditentang ya. Aku pernah diusir juga dari rumah. Aku ingat usia aku 15 tahun, aku ngekos ya. Itu diceritakan oleh Nita Gunawan mengingat apa yang pernah dialaminya. Lalu lebih lanjut di sini disampaikan bahwa Nita Gunawan mengerti posisi orang tuanya saat itu pasti sangat terkejut. Pangkalnya ya, Nita remaja tampil mengenakan hijab dan dikenal rajin sholat. Karena aku juga dulu sekolah pakai hijab, sholat 5 waktu, 6 waktu sama tahajud. Terus umur sekian teman-teman, 13-an itu pindah ya. Gimana kalau kamu jadi orang tua aku ya? Pastinya kemudian teman-teman ada rasa kaget juga, itu hal yang lumrah ya. Nah, teman-teman sekalian lebih lanjut ya, di dalam artikel nanti diuraikan, coba kita lihat dulu teman-teman sambil menunggu ya. Tapi ini menarik sekali ya, semoga dengan kesaksian ataupun dengan cerita
Nita Gunawan yang kemudian menjadi ramai ataupun viral di media sosial tentang ia berpindah agama ataupun memutuskan menjadi pengikut Tuhan Yesus, ini menjadi satu motivasi baru ya, informasi yang apa teman-teman ya, yang menggembirakan untuk kita untuk senantiasa mengingat dan menyadari bahwa ya ada orang-orang yang kemudian lahir bukan dari keluarga Kristen, tetapi pada akhirnya mereka bisa menjadi pengikut Tuhan Yesus, dan itu luar biasa sekali ya, luar biasa sekali kalau mereka yang berasal dari keluarga bukan Kristen dan kemudian mereka punya pengenalan yang luar biasa tentang Tuhan, itu dahsyat sekali teman-teman ya. Itu harus bisa menginspirasi kita dan kemudian membuat kita termotivasi. Oh, kalau mereka saja bisa punya pengalaman yang luar biasa tentang Tuhan, ya harusnya kita lebih lagi yang lahir di keluarga Kristen dari awal ya. Karena itu mari kita lihat di sini teman-teman lebih lanjut ya. Di dalam artikel tadi diuraikan begini ya. Coba saya share dulu ini teman-teman, karena tadi saya mau pastikan dulu ya supaya informasinya jelas ya. Jadi sumbernya pun jelas teman-teman ya. Jadi meski dulu ditentang oleh kedua orang tuanya, sekarang Nita dan keluarganya selalu kompak dan saling menghargai perbedaan yang ada. Nita juga selalu merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarganya. Dulu keluarga aku menentang, tapi sekarang mereka bisa menerima. Ya sekarang kalau Lebaran aku pasti pulang. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi ya dia ini diceritakan tadi dalam artikel ini pernah diusir ya karena keputusannya yang memilih menjadi pengikut Tuhan Yesus, dan itu memang tidak mudah ya. Itu tidak mudah sebenarnya. Apa yang dialami oleh Nita Gunawan ini, kalau saya pribadi ini justru mengingatkan kita pada kesaksian-kesaksian teman-teman yang lain yang bukan Kristen, kemudian mereka punya pengalaman iman, punya pengalaman spiritual dan membuat mereka memilih menjadi pengikut Tuhan Yesus. Ya itu juga banyak yang diusir ya, kemudian harus apa namanya teman, keluar dari kampung halamannya dan segala macamnya ya, karena ketidakterimaan ya oleh pihak keluarga ataupun oleh orang-orang yang kemudian mengenal beliau ya, mengenal orang-orang tertentu. Salah satu di antaranya yang kisahnya menarik itu adalah mengenai Pak Muhammad Kacik. Teman-teman mungkin sudah mengetahui semuanya, itu sudah pernah ada videonya, saya pernah share di sini. Tapi apa yang kemudian kita lihat dalam kesaksian, dalam cerita Nita Gunawan ini, bagi saya secara pribadi ya teman-teman, ini satu berita luar biasa. Sekalipun beliau sudah lama, saya pun dari sebelum-sebelumnya ketika melihat beliau ini tampil ya ada di media sosial, saya kira ya mungkin dia seorang, kecenderungan saya dalam pikiran adalah dia adalah seorang muslim ya. Tetapi kalau kita lihat orang di media sosial kan ya orientasi kita kan tidak mempertanyakan kira-kira agamanya apa, tapi yang bergerak memang di bawah alam sadar kita teman-teman, ataupun saya secara pribadi yang melihatnya dia kayaknya ya lebih cenderung menilai bahwa dia seorang muslim. Nah ternyata benar ya, dia sebelum seorang muslim hanya saja sudah lama berpindah agama karena dia punya pengalaman, punya perjalanan spiritual yang membuatnya, oh saya ikut Tuhan Yesus. Ya teman, memang di dalam penjelasannya tidak diuraikan lebih mendetail ya tentang alasan-alasan ya kenapa kemudian dia berpindah agama, tapi secara sekilas singkat saja dia ini ya, Nita Gunawan ini menyampaikan perjalanan imannya yang pada akhirnya ya sampai sekarang, sampai hari ini teman-teman berita ini ramai, dia adalah seorang Kristen pengikut Tuhan Yesus ya. Jadi kita doakan saja semoga Nita Gunawan ini tetap setia di dalam Tuhan, dan kemudian teman-teman ya jangan sampai seperti ini ya. Saya juga tidak terlalu melebih-lebihkan sih ya untuk kemudian menyampaikannya pujian ataupun bagaimana, karena ada juga orang-orang yang sebelumnya bukan Kristen lalu menjadi Kristen, bersaksi dengan segala macam, kemudian dikatakan murtad lagi, keluar lagi dari agama Kristen karena alasan yang lain. Jadi ya apa yang bisa kita lakukan sebagai sama orang yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus ya, kita doakan saja Nita Gunawan ini semoga ia setia sampai akhir seperti yang Alkitab katakan, sehingga nantinya ia didapati setia di dalam Tuhan Yesus. Itu yang patut kita doakan ya, semoga beliau Nita Gunawan ini terus bertumbuh dan kemudian terus merasakan lawatan dan hadirat Tuhan. Karena menjadi Kristen itu sebenarnya bukan semata-mata apa namanya ya, oh jadi Kristen ya itu artinya berpindah agama, tidak sekedar di situ ya. Menjadi Kristen itu artinya membangun relasi yang harmonis, yang dekat ya dengan Tuhan. Karena itulah istilah yang kerap kali dipakai oleh Alkitab untuk menggambarkan hubungan Tuhan dengan orang-orang yang percaya kepadanya dengan umat Kristiani adalah adanya sebutan anak, adanya sebutan bapa ya. Bahkan di dalam Alkitab juga adanya sebutan sahabat. Nah, itu dia teman-teman. Jadi itu adalah gambaran-gambaran ya untuk menguraikan tentang bagaimana relasi
antara Tuhan dengan manusia, terutama ini dalam konteks pemikiran, dalam konteks iman Kristiani. Jadi teman-teman semuanya, pesan saya terakhir adalah mari tetap setia dalam Tuhan, supaya pada akhirnya pun ya kita didapati beriman di dalam Dia saja. Yakin dan percayalah, saya sudah baca teman-teman, meskipun tidak semua ya, tetapi sepengetahuan saya hanya ada di dalam Alkitab bahwa Tuhan yang disembah itu memberikan kepastian jaminan keselamatan. Itu hanya ada di dalam Alkitab. Bukan mudah-mudahan, bukan juga semoga, tetapi pasti. Itu yang kemudian dipastikan, dijamin oleh Alkitab, dan itu ucapan Tuhan Yesus sendiri. Ya, jadi terima kasih semuanya. Mari tetap belajar dan hidup lebih baik lagi sebagai anak-anak Tuhan. Ingat bahwa perbuatan baik di dalam iman Kristen adalah hasil, adalah buah dari kita sudah diselamatkan, bukan upaya untuk memperoleh keselamatan. Jadi teman-teman, konsepnya seperti itu ya. Kalau kita berbuat baik itu adalah bentuk ucapan syukur, bukan untuk mencapai keselamatan. Karena keselamatan itu adalah anugerah Tuhan semata-mata. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, bahwa kamu diselamatkan karena iman. Itu bukan hasil usahamu, jangan ada yang memegahkan diri. Jadi kita semua ya diselamatkan oleh karena kasih karunia daripada Tuhan sendiri. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati, menyertai kita semuanya, dan selamat bertumbuh untuk Nita Gunawan dalam iman kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin.